Kehamilan merupakan kondisi yang memerlukan penyesuaian terhadap perubahan-perubahan yang terjadi, seperti pengaruh perubahan psikologis, sensitivitas indera penciuman, dan perubahan hormon pada ibu hamil. Saat hamil, terjadi peningkatan hormon-hormon yang menimbulkan pengeluaran asam lambung yang berlebihan, seperti hormon HCG, estrogen, dan progesteron, yang pada akhirnya menyebabkan mual dan muntah terutama di pagi hari. Dari kejadian inilah dikenal sebagai morning sickness. Kementerian Kesehatan menyebut morning sickness ini sebagai kondisi mual muntah yang terjadi pada awal kehamilan. Tidak hanya terjadi di pagi hari saja, tetapi bisa juga di siang bahkan di malam hari. Sebenarnya, morning sickness ini tidak membahayakan, tetapi kondisi ini dapat menghambat ibu hamil untuk beraktivitas sehari-hari. Bahkan, dapat mempengaruhi kecukupan gizi jika tidak dapat menanganinya. Morning sickness yang terus terjadi dapat berlanjut menjadi hiperemesis gravidarum atau kondisi mual dan muntah yang berlebihan yang membuat tubuh ibu mengalami kekurangan cairan, ketidakseimbangan elektrolit seperti kalsium, kalium, dan natrium, dan penurunan nafsu makan. Karena itulah membuat tubuh ibu semakin lemah, pucat, dan jumlah buang air kecil menurun drastis. Bagaimana menangani morning sickness ini? Mari terapkan PAS, penanganan morning sickness dengan pola makan, aktivitas fisik, dan zat gizi. Penanganan morning sickness dengan pola makan. Pertama, makan sering dalam porsi kecil, misalnya setiap 2 jam sekali. Seperti makan setengah sampai 1 centong nasi dengan sayur ditambah lauk. Kedua, menghindari makanan berbau tajam seperti makanan berbumbu tajam. Ibu hamil disarankan agar menangani morning sickness dengan mengkonsumsi jahe karena jahe memiliki zat aktif gingerol untuk mencegah muntah. Lalu ketiga, siapkan snack atau biskuit di dekat tempat tidur. Sewaktu bangun tidur pagi, tidak perlu terburu-buru berdiri. Coba duduk terlebih dahulu dan perlahan bangun. Jika merasa mual, dapat memakan perlahan biskuit yang telah disediakan. Penanganan morning sickness dengan aktivitas fisik. Aktivitas fisik dapat dilakukan ibu hamil dengan jalan santai, berendam, dan senam ibu hamil untuk merilekskan badan serta mengurangi mual dan muntah. Penanganan morning sickness dengan zat gizi. Saat memasuki usia kehamilan, ibu hamil membutuhkan lebih banyak zat gizi dibandingkan saat tidak hamil. Pertama, mengkonsumsi zat gizi makro, yaitu zat gizi yang dibutuhkan lebih banyak oleh tubuh. Zat gizi makro meliputi karbohidrat, protein, dan lemak. Makanan berkarbohidrat dapat diperoleh dari jagung, nasi, sagu, singkong, dan ubi jalar. Makanan berprotein dapat diperoleh dari protein hewani, yaitu protein yang berasal dari hewan seperti daging, ikan, telur, dan susu, dan juga protein nabati, yaitu protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan seperti tahu, tempe, kacang hijau, dan kedelai. Makanan berlemak dapat diperoleh dari lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Dalam mengkonsumsi lemak, ibu hamil disarankan mengkonsumsi lebih banyak lemak tak jenuh dibandingkan dengan lemak jenuh. Contoh dari lemak tak jenuh ini bisa didapat dari minyak ikan, minyak kedelai, alpukat, brokoli, dan lain-lain. Selanjutnya, mengkonsumsi zat gizi mikro, yaitu zat gizi yang berpengaruh besar terhadap kerja organ tubuh meskipun dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit. Zat gizi mikro meliputi vitamin dan mineral. Vitamin yang dibutuhkan ibu hamil dapat berupa vitamin A yang terkandung dalam wortel, bayam, daging sapi, dan hati ayam. Lalu vitamin B6 yang terkandung dalam buah mangga, pepaya, tomat, jeruk, dan semangka. Kemudian vitamin B9 atau dikenal dengan asam folat
yang terdapat pada telur, nangka, pisang, alpukat, bayam, brokoli, dan sayuran hijau. Lalu vitamin C yang terdapat pada jeruk, jambu, brokoli, pepaya, dan buah kiwi. Serta vitamin D yang ada di dalam kuning telur, susu sapi, jamur, ikan, keju, dan pisang. Lalu mineral. Mineral yang ibu hamil butuhkan lebih banyak untuk mendukung pemenuhan gizi ibu dan janin. Di antaranya adalah zat besi. Zat yang membentuk sel darah merah untuk mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Kebutuhan tambahan zat besi selama kehamilan diperkirakan 1000 mg, yang mana zat besi ini dapat diperoleh dari sumber zat besi hewani seperti daging, hati, jeroan, ikan, dan ayam. Dan sumber zat besi nabati yang ada pada biji-bijian, kacang-kacangan, dan sayuran berwarna hijau tua. Agar zat besi nabati ini dapat diserap dengan baik, harus dikonsumsi bersamaan dengan sumber protein hewani dan sumber vitamin C. Mineral selanjutnya yaitu kalsium. Kalsium berfungsi sebagai pembentukan tulang dan sel-sel tubuh. Ibu hamil dapat menemukan sumber kalsium pada telur, susu, keju, mentega, daging, ikan, dan bayam. Ibu, jangan lupa ya untuk tetap menjaga kestabilan cairan tubuh. Kemenkes RI menyarankan ibu hamil untuk minum air setidaknya 2 liter atau sekitar 8 gelas tiap harinya. Kemudian juga disarankan untuk menambah asupan cairan sebanyak 500 ml per hari dari kebutuhan normal. Mari ibu terapkan PAS untuk menangani morning sickness, pola makan, aktivitas fisik, dan zat gizi.